Indonesia memasuki pertandingan krusial ini dengan aset kuat yang tidak dapat diukur hanya dengan statistik momentum. Kemenangan 1-0 baru-baru ini melawan Tiongkok yang diamankan melalui penalti oleh Romanic bukan hanya tentang 3 poin, itu adalah pernyataan niat. Itu menunjukkan tim yang telah tumbuh dalam kepercayaan diri dan disiplin taktis di bawah Patrick Kluivert. Gelombang positif ini mengikuti penampilan kuat lainnya, termasuk kemenangan penting atas Bahrain di awal kampanye. Kepercayaan diri skuad berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dan mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka berada di ambang mencapai sesuatu yang benar-benar istimewa. Keunggulan psikologis ini bisa menjadi senjata vital saat menghadapi lawan yang secara teknis lebih unggul seperti Jepang. Bagian penting dari kesuksesan Indonesia baru-baru ini adalah soliditas pertahanan yang baru ditemukan. Tim berhasil mencatat clean sheet melawan serangan Tiongkok yang kuat. Sebuah bukti lini belakang mereka yang terorganisir dan debut mengesankan dari kiper Emil Audero. Penjaga gawang Palermo itu membawa rasa tenang dan otoritas pada pertahanan, melakukan penyelamatan krusial dan menunjukkan mengapa kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Selanjutnya, skuad dilaporkan dalam kondisi fit sepenuhnya tanpa cedera besar pada pemain kunci. Ini memberi Kluivert semua talenta terbaiknya, memungkinkannya untuk menurunkan tim yang tidak hanya percaya diri tetapi juga siap secara fisik untuk pertempuran sengit yang menanti mereka di Osaka. Namun, tidak mungkin mengabaikan tantangan yang ada di depan. Bayangan kekalahan 4-0 dari Jepang pada November 2024 masih membayangi. Pertandingan itu adalah pelajaran pahit tentang perbedaan kualitas yang bisa ada di level tertinggi sepak bola Asia. Meskipun Indonesia telah meningkat sejak saat itu, mengatasi hambatan psikologis itu akan menjadi ujian ketahanan mental mereka. Perbedaan peringkat FIFA, Jepang di peringkat 15 dan Indonesia di peringkat 123, menggambarkan dengan jelas tugas yang ada di tangan. Konsistensi, terutama dalam pertandingan tandang bertekanan tinggi melawan tim elit, tetap menjadi rintangan yang harus dibuktikan oleh skuad Garuda bahwa mereka dapat mengatasinya untuk benar-benar menempatkan diri sebagai kekuatan kontinental. Pelatih Patrick Kluivert telah menjelaskan dengan jelas tentang pola pikir timnya. Kami akan serius, katanya dalam konferensi pers, menepis anggapan bahwa timnya akan terintimidasi. Dia melihat pertandingan ini sebagai kesempatan emas untuk mengukur kemajuan timnya melawan yang terbaik di Asia. Bagi Kluivert, ini bukan hanya tentang mengamankan hasil, ini tentang membuktikan bahwa para pemainnya memiliki kualitas dan karakter untuk bersaing di level ini. Tekad ini dikombinasikan dengan motivasi para pemain untuk menulis sejarah mereka sendiri, menciptakan tujuan yang kuat. Indonesia mungkin tim underdog, tetapi mereka adalah tim underdog dengan rencana yang jelas dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan mereka untuk mencapai hal yang mustahil. Jepang mendekati kualifikasi terakhir ini dari posisi yang sangat nyaman dan kuat. Setelah mengamankan tempat mereka di Piala Dunia 2026 pada bulan Maret, tekanan benar-benar hilang. Samurai Biru telah menjadi kekuatan dominan di grup C, mencetak 24 gol yang mengesankan dan duduk nyaman di puncak dengan 20 poin. Status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia tidak terbantahkan, dibangun di atas fondasi keunggulan teknis, kecanggihan taktis, dan kedalaman bakat yang luar biasa. Bermain di kandang di Osaka, mereka secara alami diharapkan untuk mengontrol permainan dan menunjukkan kualitas yang telah membuat mereka menjadi langganan di panggung terbesar dunia selama 8 turnamen berturut-turut. Pelatih Hajime Moriyasu secara terbuka menyatakan niatnya untuk menggunakan pertandingan ini sebagai eksperimen. Setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Australia, di mana ia juga merotasi skuadnya, Moriyasu ingin memberikan kesempatan kepada pemain mudanya yang kurang berpengalaman untuk bersinar. Tokoh-tokoh kunci seperti Kaoru Mitoma, Hidemasa Morita, dan Ao Tanaka diperkirakan akan diistirahatkan. Sebagai gantinya, para penggemar mungkin akan melihat debut talenta menjanjikan seperti Yu Hirakawa dan Kota Tawarat-Sumida. Strategi ini berfokus pada tujuan jangka panjang, membangun skuad yang kuat untuk Piala Dunia, menguji kombinasi baru, dan pengaturan taktis dalam lingkungan yang kompetitif, namun berisiko rendah. Ini membuat Jepang menjadi lawan yang agak tidak dapat diprediksi. Meskipun pendekatan eksperimental ini adalah kekuatan untuk masa depan Jepang,
itu bisa menjadi kelemahan dalam jangka pendek. Keputusan untuk merotasi secara besar-besaran dapat mengganggu chemistry dan kohesi tim. Sesuatu yang terlihat dalam kekalahan mereka baru-baru ini dari Australia. Tim yang terdiri dari pemain yang tidak sering bermain bersama mungkin kekurangan pemahaman dan ritme yang lancar dari susunan pemain pilihan pertama. Potensi kurangnya sinergi ini adalah peluang terbesar Indonesia. Jika Garuda dapat menekan secara efektif dan mengeksploitasi setiap gangguan komunikasi di pertahanan Jepang, mereka dapat menciptakan peluang yang mungkin tidak ada melawan tim Samurai Biru yang berkekuatan penuh. Motivasi tim tuan rumah juga bisa menjadi faktor, karena pertandingan ini tidak memiliki intensitas hidup mati seperti kualifikasi sejati. Meskipun ada rotasi, Moriyasu akan tetap menuntut kemenangan. Kalah 2 pertandingan kandang berturut-turut, bahkan dalam pertandingan yang tidak penting, akan menjadi pukulan bagi kebanggaan nasional. Para pemain yang terpilih akan sangat ingin membuat kesan baik pada pelatih dan pendukung tuan rumah, mengetahui bahwa penampilan yang kuat dapat memberi mereka tempat yang lebih permanen di skuad. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa berharap perjalanan yang mudah. Mereka akan menghadapi tim pemain yang berbakat secara teknis, masing-masing dengan sesuatu untuk dibuktikan. Tantangannya tetap sangat besar, karena bahkan tim lapis kedua Jepang memiliki tingkat kualitas yang hanya sedikit di Asia yang bisa menandinginya. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat apakah kedalaman Jepang benar-benar sekuat yang terlihat di atas kertas. Pertarungan terakhir di Osaka akan menjadi bentrokan filosofi yang menarik. Di satu sisi, Anda memiliki Indonesia asuhan Patrick Kluivert, tim yang bermain dengan segalanya dipertaruhkan, didorong oleh tujuan kolektif yang kuat, dan didukung oleh kesuksesan baru-baru ini. Pendekatan mereka harus pragmatis, disiplin, dan oportunistik. Mereka harus mempertahankan bentuk pertahanan mereka, membuat frustrasi pemain Jepang, dan menjadi klinis dengan setiap peluang yang datang. Motivasi mereka jelas dan tunggal, mengamankan hasil yang membuka jalan ke babak berikutnya. Fokus dan keputusasaan yang tajam ini bisa menjadi penyeimbang yang kuat dalam sepak bola. Seringkali memungkinkan tim underdog yang gigih untuk tampil jauh di atas kemampuan mereka. Di sisi lain, Jepang asuhan Hajime Moriyasu mewakili jenis tantangan yang berbeda. Bebas dari beban kualifikasi, filosofi mereka adalah eksperimen dan persiapan masa depan. Para pemain mereka akan fokus pada kinerja individu, berharap menarik perhatian pelatih. Ini bisa mengarah pada gaya bermain yang lebih terbuka dan menyerang, tapi berpotensi kurang terkoordinasi dari biasanya. Moriyasu ingin menang untuk mengembalikan harga diri setelah kekalahan dari Australia, tetapi tujuan utamanya adalah pengumpulan data tentang pemain cadangannya. Ini menciptakan dinamika unik di mana tujuan kolektif tim bisa dibilang kurang mendesak daripada ambisi individu para pemain di lapangan, situasi yang berpotensi dimanfaatkan Indonesia. Mempertimbangkan semua faktor, pertandingan ini kemungkinan akan jauh lebih ketat daripada yang ditunjukkan oleh peringkat FIFA atau hasil 4-0 sebelumnya. Pertahanan solid Indonesia yang dipimpin oleh Emil Audero yang percaya diri dan lini tengah mereka yang disiplin akan menjadi kunci untuk meredam pemain kreatif Jepang. Semakin lama Indonesia bisa menjaga skor tetap imbang, semakin besar tekanan yang akan menumpuk pada tim muda Jepang yang bermain di depan penonton tuan rumah yang penuh harapan. Hasil imbang akan menjadi pencapaian monumental bagi Indonesia dan merupakan kemungkinan yang sangat nyata. Itu akan cukup untuk membawa mereka ke babak berikutnya, memenuhi impian nasional dan menandai puncak kebangkitan mereka baru-baru ini di bawah Kluivert. Namun, kesenjangan kualitas, bahkan dengan tim Jepang yang dirotasi, tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Pemain Jepang yang dibina di liga domestik dan Eropa terkemuka memiliki keterampilan teknis dan kemampuan pengambilan keputusan yang unggul. Sementara Indonesia memiliki semangat dan motivasi, Jepang memiliki kedalaman dan silsilah. Pada akhirnya, saya memprediksi kemenangan yang sangat tipis untuk tim tuan rumah. Jepang kemungkinan akan menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang, akhirnya menembus pertahanan Indonesia yang tangguh. Bisa jadi gol telat yang menentukan. Prediksi, Jepang 1-0 Indonesia. Meskipun kekalahan akan sangat menyakitkan bagi Garuda, penampilan yang kuat dan kompetitif akan tetap menjadi kemenangan tersendiri, membuktikan bahwa mereka sekarang termasuk dalam percakapan dengan elit Asia.